Saudara pemirsa, terkait dengan isu reshuffle yang sudah digulirkan dari istana, mengalami pro kontra yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Memang secara prinsip bahwa usulan penggabungan dua kementerian, yakni Kementerian Kebudayaan dan Ristek, itu sudah disetujui dalam sidang paripurna DPR masa sidang keempat 2020-2021. Namun ketika masuk pada ranah siapa yang harus mengisi dua kementerian itu, pertama penggabungan dua kementerian, yakni Kementerian Kemendikbud dan Kemenristek, dan yang kedua adalah adanya usulan kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Muncul juga pandangan dari salah satu anggota DPR yang menyatakan bahwa ini lebih cenderung ke arah saran kepada Presiden agar di dalam memilih wakilnya ini, dalam memilih menterinya ini tidak sembarangan, tidak asal comot, tapi betul-betul diarahkan kepada dimensi profesionalisme. Karena jabatan menteri tidak sekedar jabatan politis, tapi adalah jabatan fungsional, ya, yang lebih mengedepankan dimensi profesionalisme. Ini pandangan dari Fadlizon yang sedemikian tegas mengusulkan itu. Namun, saya selaku praktisi memandang ada hal terpenting yang perlu ditekankan oleh Presiden ketika mau mengangkat seorang pembantunya, terutama di jajaran kementerian. Yang paling mendasar adalah bahwa sekarang Indonesia ini lagi darurat korupsi, ya. Sekian ratus triliun uang negara makan habis oleh para koruptor. Maka untuk kementerian yang mau diisi ini, tolong angkat seorang menteri yang terbebas dari KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sebagai parameter tentang kredibilitas seorang menteri. Karena apa? Untuk membersihkan departemen dari unsur-unsur tadi, maka dibutuhkan orang yang memiliki track record yang bagus, yakni dia yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak cuma itu, saya memahami dan merasakan betul bahwa kelemahan dari beberapa kementerian justru bukan pada aspek manajerial, ya, tetapi pada kemampuan seorang menteri dari sisi diplomasi. Ini yang saya kira sangat mendasar. Karena apa? Menteri ini semestinya tidak ngurusin internal kantor kementerian, karena itu sudah mekanik, sudah berjalan sesuai dengan law of the game-nya. Tetapi seorang menteri itu harus punya kemampuan, ya, dalam hal diplomasi, sehingga dia mampu membangun jaringan keluar dan bermitra dengan beberapa negara, ya, secara profesional dan secara intensif, sehingga mampu membawa lembaga ini menjadi lembaga yang betul-betul sesuai dengan visi dan misi Presiden. Maka untuk ini, kalau menurut saya selaku praktisi yang mengalami betul situasi di lapangan, bukan cuma mengangkat dua orang menteri, tapi juga coba mengevaluasi beberapa kementerian yang dalam pandangan saya selaku praktisi banyak hal yang belum terselesaikan, atau bahkan dia tidak mampu melakukan tugas-tugas kementerian secara baik. Utamanya langsung saya tunjuk adalah Menteri ATR BPN. Nah, Menteri ATR BPN ini tugasnya jelas, sesuai dengan programnya adalah reforma agraria, yang tujuannya adalah melakukan penataan, ya, persoalan tanah dan segala hal yang terkait dengan kepemilikan itu demi kesejahteraan masyarakat. Ini yang belum terasa bahwa sentuhan itu betul-betul dirasa manfaatnya oleh masyarakat.
Bahkan yang saya alami adalah ketika saya melakukan pekerjaan di bidang ini, kerap mengalami benturan-benturan di tingkat BPN, di mana di sana masih banyak permainan-permainan yang luar biasa memusingkan kepala. Ya, mereka bekerja sama bahkan dengan para mafia tanah, dengan biong-biong. Ini istilah yang paling ngetren di kalangan pelaku bisnis tanah. Biong itu biang bohong katanya. Nah, inilah otak yang membuat suasana menjadi semakin rumit, dan menteri belum mampu menyelesaikan itu secara praktis. Maka kalau toh ada reshuffle, kok menurut saya tidak hanya di 2 kementerian itu, tapi beberapa kementerian yang masih absurd ini perlu juga ditelaah. Nggak usah basa-basi karena menteri ini titipan si Anu dengan agenda ini itu, tetapi yang jelas kalau dirasa hingga hari ini nilai manfaatnya tidak terbukti, segera aja lakukan reshuffle. Ini menurut saya, sehingga ada beberapa kementerian lagi yang saya kira perlu dievaluasi. Isu reshuffle kabinet ini memang dibutuhkan profesionalisme. Kita usulkan kepada Presiden Republik Indonesia supaya memilih menteri-menteri yang memang profesional dalam bidangnya, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat terlaksana dengan baik. Masalah-masalah yang lebih penting di sini adalah masalah pertanahan. Masih menyangkut permasalahan yang belum diselesaikan, termasuk masalah-masalah hak-hak barat yang belum sampai saat ini belum selesai. Ada istilah yang disebut dengan land reform. Ini penataan. Seharusnya kan menteri-menteri yang terkait dengan masalah pertanahan ini kami minta dari praktis hukum ini, dari Komite Kerja Advokat Indonesia, meminta kepada Presiden supaya memilih menteri, khususnya Menteri Agraria yang memang profesionalisme dalam bidang yang memahami masalah land reform, karena persoalan di Indonesia ini masalah-masalah tanah baik dari pusat maupun ke daerah masih belum terlaksana. Oleh karena itu kami harapkan supaya Bapak Presiden memilih terutama masalah-masalah agraria, membuat penataan yang lebih baik, yang disebut dengan istilah land consolidation. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat supaya apa yang telah kami harapkan menjadi suatu pegangan bagi menteri yang akan dilantik ini, sehingga dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Sekian dan terima kasih.